Bab 4283. Pemikiran Kenny. Benar, pantas saja setelah itu aku melihat Suezu terus mondar-mandir di istana bawah tanah, ternyata ditipu oleh orang ini. Semuanya, karena sudah tidak ada yang bisa ditonton, ayo kita pergi. Semua orang tidak ada bagian atas kekuatan suci, istana ini juga telah disegel kembali. Semua kultivator merasa kecewa, berencana untuk bubar dan masing-masing. Hehe, selama ini kalangan kultivasi berebut dengan langit, bertarung dengan bumi, kultivator kita seharusnya berjuang untuk memperebutkan peluang. Tidak disangka saat harta karun seperti kekuatan suci berada di depan mata, kalian semua malah takut sampai menyerah. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah suara mengejek terdengar. Siapa? Bajingan mana yang berani mengatakan hal seperti ini? Awalnya sudah meredam kemarahan, semua orang menjadi semakin marah ketika mendengar suara ejekan ini. Banyak pelatihan tanpa partai dan kultivator sekte kecil juga emosi. Shoot, shoot, shoot. Saat pandangan semua orang menatap ke arah sumber suara, malah terkejut karena menyadari bahwa orang yang berbicara adalah pejuang kebanggaan Mingzu, Kenny. Hehe, aku kira siapa, ternyata kultivator Mingzu. Seorang ketua sekte kecil berkata dengan senyum dingin. Kamu mengatakan bahwa kami tidak berani maju, bukankah kalian Mingzu juga didiskriminasi di luar oleh dua pihak? Seorang pelatihan tanpa partai juga berbicara. Ya, saat itu memulai aliansi tiga pihak, alhasil sekarang, kayu misterius dan klan naga sisik meninggalkan kalian sendirian dan pergi merebut kekuatan suci. Kalian Mingzu sangat memalukan, masih berani mengatakan kami. Kami karena lemah, kalian yang pengecut, bukan? Meskipun Kenny adalah pejuang kebanggaan Mingzu, tetapi Istana Bintang Mingzu dalam masalah kali ini terlalu tidak mendapat dukungan orang, ditambah sedang dalam keadaan marah, kultivator yang lain juga tidak terlalu menghormati Mingzu. Segala macam tuduhan dan ejekan datang silih berganti. Murid, apa yang kamu lakukan? Terhadap pengejekan semua orang, sudut bibir tetua Cui juga berkedut dan ekspresinya sangat tidak senang. Dia tidak tahu bahwa Kenny akan tiba-tiba mengatakan hal ini di depan semua orang, menyinggung semua orang tanpa alasan, menyebabkan sekarang Mingzu juga diserang oleh orang banyak. Master Guru, tenanglah. Kenny mentransmisikan satu kalimat, kemudian pandangannya menyapu sekeliling dan tersenyum. Para senior, yang dikatakan teman seiman benar, kami Mingzu memang tidak bisa menandingi kedua pihak itu, makanya didiskriminasi dalam merebut kekuatan suci. Tetapi juga oleh karena itu, kami baru menyadari kekurangan kami, dan hanya dengan bersama kalian semua, kami baru bisa mendapatkan peluang. Bersama dengan kami. Jangan bercanda, kekuatan suci sudah tidak ada, dari mana datangnya peluang? Gadis suci Gu, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Semuanya jangan tergesa-gesa. Kenny tersenyum menghadapi pertanyaan curiga dari semua orang. Apa alasan klan naga sisik dan kayu misteri ini berani membunuh kalian, juga berani mengancam kalian untuk tidak mendekat? Bukankah karena semuanya tidak berkelompok dan bertarung masing-masing? Jika kita semua beraliansi, bisa bersatu sebagai satu kesatuan, puluhan orang yang hadir bekerja sama, maka tidak peduli klan naga sisik ataupun Longzu, apakah mereka berani memperlakukan kita seperti ini? Contohnya seperti kasus sebelumnya, melawan formasi medan kunci 6 naga yang diatur oleh klan naga sisik, apakah klan naga sisik membalas dendam? Kenny kembali bertanya. Banyak kultivator mengerutkan kening. Kenny tepat sasaran. Pelatihan tanpa partai ditambah dengan kultivator sekte dan klan kecil, sebenarnya jumlahnya tidak sedikit, bahkan lebih banyak dari klan naga sisik.
Tetapi klan naga sisik begitu mendominan karena mereka bertarung masing-masing. Teman seimanku, kamu ingin beraliansi dengan kami, bukan? Pria tua berambut abu-abu berkata. Tetapi harus memiliki sebuah tujuan jika bekerja sama. Sekarang sudah tidak ada kekuatan suci, sepertinya kita sudah tidak memiliki tujuan yang sama. Sebelumnya semua kultivator bersedia bekerja sama dengan Erik dan meledakkan formasi. Karena gerbang istana terbuka dan semua orang ingin segera masuk ke dalam. Asalkan ada tujuan yang sama, baru bisa bergabung dengan lebih banyak orang. Siapa yang mengatakan tidak ada tujuan? Kenny menggelengkan kepala dan berkata, Toby itu, bukankah sebuah tujuan yang bagus? Toby bisa sampai di sini, selain kekuatan suci, pasti memiliki banyak harta karun berharga untuk kultivasi, kekuatan suci milik klan naga sisik dan kayu misterius, sumber daya kultivasi. Apa masalahnya jika kita yang mengambilnya? Semua kultivator sedikit tergerak. Memang, di dalam istana ini bukan hanya kekuatan suci, ada badan mineral batu roh dan berbagai macam harta karun berharga untuk kultivasi. Bahkan mereka bisa mendapatkan banyak, apalagi Erik. Toby adalah orang yang keluar dari mingsu kalian benar-benar akan melawan Toby. Ada orang yang berkata, Toby telah mengkhianati mingsu, jadi tidak ada hubungan sedikit pun dengan kami. Hanya takut klan naga sisik dan kayu misterius tidak akan setuju. Pria tua berambut abu-abu mengerutkan kening dan berkata, Hehe, jika kita semua bersatu, klan naga sisik ini berani membunuh beberapa pelatihan tanpa partai, apakah juga berani melawan kita puluhan orang dengan kekuatan besar? Kenny tersenyum dan berkata, Lagi pula, aku tahu apa yang kalian pertimbangkan. Begini saja, kami mengikuti. Jika ada orang yang berani menyerang kalian, aku menjadi orang pertama yang menghentikan, untuk menyatakan ketulusan. Wajah Kenny sangat serius. Jadi bagaimana membagi batu roh dan benda lainnya setelah didapatkan? Ada lagi orang yang bertanya. Mengeluarkan semuanya, kemudian membagi rata sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Perkataan gadis suci Gu ini serius. Begitu perkataan ini terdengar, mata banyak kultivator berbinar. Keuntungan dibagi bersama, Mingsu bersedia menghadang klan naga sisik di depan. Jika benar seperti ini, maka boleh mencoba untuk bergabung dengan aliansi ini. Kami hanya bernegosiasi dengan klan naga sisik dan kayu misterius, tidak menghadapi mereka secara langsung. Tidak akan mengancam nyawa, kalian tidak akan rugi apapun, malah kemungkinan akan mendapat sumber daya kultivasi. Mengapa tidak memberikan diri sendiri satu kesempatan? Kenny memikat dan berkata, Aku bergabung. Pria tua berambut abu-abu itu berbicara terlebih dulu. Kami juga bersedia bergabung. Segera, selain sedikit kultivator yang menyerah, sebagian besar kultivator memutuskan untuk beraliansi dengan Kenny. Melihat klan naga sisik dan kayu misterius mendominasi kekuatan suci sendiri, semua kultivator juga tidak rela. Murid, kamu memiliki rencana seperti ini, mengapa tidak memberitahuku? Melihat Kenny bersatu dengan begitu banyak pelatihan tanpa partai dalam sekejap, Sandy tercengang sejenak, kemudian berkata dengan nada menyalahkan. Tidak disangka murid yang biasanya pendiam ini memiliki kemampuan untuk menggerakkan begitu banyak orang untuk mengikutinya. Ini juga membuatnya sedikit cemburu, murid ini sepertinya terlalu luar biasa. Master Guru, Mingsu kita sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan, jika tidak bersatu dengan pelatihan tanpa partai, hanya akan semakin tertinggal. Kenny mentransmisikan suara sambil tersenyum. Selain itu, pada permukaannya, murid mengendalikan kekuatan ini, tetapi murid belum berpengalaman dan belum cukup berpengetahuan, sehingga dalam praktiknya masih mendengarkan pengaturan Master Guru. Baiklah,
kalau begitu kamu harus melakukan sesuai dengan yang aku katakan. Ingat untuk menempatkan keuntungan Minzu di posisi pertama. Melihat Kenny yang pengertian, Tetua Cui juga mengangguk dengan puas. Tentu saja. Kenny tersenyum, seolah-olah sangat penurut, tetapi dalam pandangannya ada ekspresi yang berbeda. Orang ini di sini. Kabur kemana? Dan pada saat Kenny meyakinkan pelatihan tanpa partai untuk bergabung, setelah mulai bergerak, di atas laut, tumbuh sepasang sayap di punggung Erik dan terus terbang dengan cepat. Udara berputar-putar dan berguncang, gelombang tercipta di permukaan laut. Di belakang, Rico, tetuamu dan yang lainnya mengejar dengan ketat, mengunci posisi Erik. Bocah Qin, kondisi tubuhmu sekarang kurang baik. Jika terus bertahan, takutnya kamu akan mendapat serangan balik. Suara iblis langit bermata tiga terdengar di laut kesadaran Erik. Bersambung.